Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat dan penuh semangat, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Anak-anak, mari belajar bahasa Indonesia tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan dengan kompetensi dasar menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Apakah kalian tahu teks eksplanasi ilmiah itu apa dan apa saja strukturnya? Yuk kita simak penjelasan dari Ibu. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks non-fiksi yang berisi informasi atau penjelasan tentang suatu hal, peristiwa atau fenomena, yaitu fenomena alam, sosial, atau budaya yang terjadi di masyarakat. Setiap teks eksplanasi mempunyai topik atau yang disebut tema atau bahasan utama yang dapat kita temukan dengan membaca teks secara menyeluruh atau di kalimat utama. Pada umumnya, topik dalam teks eksplanasi dapat berupa fenomena alam, sosial, dan budaya. Apakah kalian tahu apakah fenomena itu? Fenomena adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Contohnya adalah fenomena alam, yaitu ada pelangi, tsunami, gerhana matahari, kilat, hujan, dan lain-lain. Sedangkan contoh fenomena sosial yang terjadi adalah kemiskinan, bullying, gotong royong, cyberbullying, narkoba, dan lain-lain. Sedangkan contoh fenomena budaya adalah tari-tarian tradisional, upacara ngaben atau pembakaran mayat yang ada di Bali, tentang pakaian adat berbagai suku, adat istiadat tentang wayang kulit, membatik, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selain teks eksplanasi yang berisi tentang fenomena, ada juga loh teks eksplanasi ilmiah yang berisi tentang penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi kita sampai sekarang. Apakah kalian tahu bahwa sebelum Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar, Albert Einstein dengan teori yang terkenal yaitu teori relativitasnya, James Watt dengan penemuan mesin uapnya, banyak tokoh muslim yang juga berjasa atas penemuan-penemuan hebatnya loh. Yaitu ada Al-Khawarizmi dengan penemuan aljabarnya, Al-Battani yang terkenal di bidang astronomi dan trigonometri, Al-Jazari di bidang robotiknya, dan Ar-Razi di bidang kedokteran, dan masih banyak lagi. Teks yang menceritakan tentang kehebatan penemuannya beserta prosesnya dan sejarahnya juga tertuang dalam teks eksplanasi ilmiah. Sehingga informasi yang ada di dalam teks eksplanasi harus berdasarkan fakta. Teks eksplanasi juga menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yakni mengenai mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. Di dalam teks eksplanasi, seperti pada teks-teks umumnya, juga memerlukan struktur. Nah, apa saja struktur teks eksplanasi itu? Berikut penjelasannya. Struktur eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum atau disebut pembukaan, deretan penjelas atau disebut isi, dan interpretasi atau bisa kita sebut simpulan.
Pernyataan umum adalah bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi umum terhadap suatu fenomena yang disampaikan secara lugas atau pokok intinya saja. Nah, pernyataan umum juga menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, asal-usul, dan awal perjalanan. Nah, anak-anak, jika ada teks yang menyangkut tentang ciri-ciri yang Ibu jelaskan tadi, itu bisa disebut bagian atau struktur teks eksplanasi pernyataan umum. Nah, yang kedua, apakah yang dimaksud deretan penjelas itu? Deretan penjelas adalah bagian teks eksplanasi yang berisi informasi berupa proses atau urutan, yakni kronologi cerita, sebab akibat terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Nah, pada struktur kedua ini berisi mengenai tahapan dari peristiwa yang disusun menggunakan cara bertahap. Contohnya ada ciri-cirinya, yaitu mengenai awal sampai akhir, mengenai proses penemuannya atau pembuatan atau terjadinya sesuatu, merupakan penyebab, akibat, dan dampak yang ditimbulkan. Nah, anak-anak, kalau kalian menemukan teks dengan ciri-ciri tersebut, berarti itu disebut struktur teks eksplanasi bagian deretan penjelas. Yang sekarang adalah yang ketiga atau yang terakhir adalah interpretasi. Bagian ini merupakan bagian penutup atau disebut sebagai bagian simpulan yang berisi tanggapan atau pendapat dari penulis terhadap pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan dalam teks. Dan dalam interpretasi dapat juga berisi saran penulis dan manfaat dari apa yang dibahas. Nah, kalian tahu apakah ciri-ciri kata simpulan? Nah, biasanya terdapat kata walaupun, jadi, maka, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri kata simpulan untuk mempermudah kita mencari interpretasi anak-anak. Nah, itu tadi adalah struktur teks eksplanasi. Sekarang, yuk kita lihat contoh teks eksplanasi ilmiah berikut. James Watt, sang penemu mesin uap. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Dia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, dia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units seperti yang kita kenal sekarang. Dia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Nah, anak-anak, dari teks yang Ibu bacakan tadi, kira-kira mana ya yang merupakan pernyataan umum, deretan menjelas, atau interpretasi? Nah, paragraf pertama merupakan pernyataan umum karena di sini menjelaskan tentang awal mula James Watt, lahirnya, dan sebagai penemunya tentang mesin uap.
Nah, di sini paragraf 1 merupakan pernyataan umum karena di sini menjelaskan tentang definisi siapakah James Watt itu dan awal mulanya ia lahir di mana. Pada paragraf kedua termasuk dalam paragraf deretan penjelas karena pada paragraf kedua ini menjelaskan tentang prosesnya, perjalanannya ke London. Perjalanannya James Watt menemukan mesin uap atau mengenalkan mesin uap sehingga dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Nah, tadi deretan penjelas cirinya adalah sebuah proses ya atau sebab akibat, maka pada paragraf kedua ini juga bisa kita sebut sebagai deretan penjelas. Di paragraf ketiga merupakan interpretasi. Mengapa disebut interpretasi? Karena di paragraf ketiga ini kita mengetahui bahwa di paragraf ketiga ini menjelaskan tentang manfaatnya atau sebagai penghargaannya James Watt, maka diabadikan sebagai satuan energi dengan simbol W. Nah, dan dampak-dampak yang ditimbulkan penghargaan yang ia peroleh atas jasa-jasanya selama ini menemukan mesin uap tersebut dan manfaat bagi kita semua. Nah, dari contoh tersebut, Ibu harap kalian paham ya tentang struktur teks eksplanasi dan apakah itu teks eksplanasi ilmiah. Nah, anak-anak, sekarang kita latihan menentukan struktur dari teks eksplanasi berikut. Nah, pada teks berikut, Ibu sudah memberikan warna kuning pada kata merupakan. Ini adalah ciri dari definisi dan asal-usul dari petir tersebut, sehingga teks ini disebut sebagai struktur teks eksplanasi bagian pernyataan umum. Nah, sekarang kita lihat paragraf selanjutnya. Nah, pada paragraf ini kita telah mengetahui proses terjadinya petir serta dampak yang ditimbulkan. Maka pada paragraf ini bisa disebut struktur teks eksplanasi bagian deretan penjelas. Nah, sekarang adalah paragraf terakhir dari petir. Pada paragraf ini sudah Ibu beri tanda warna kuning pada kata oleh karena itu, serta saran-saran dari penulis. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari struktur teks eksplanasi bagian interpretasi. Maka pada paragraf ketiga ini bisa disebut bagian struktur teks eksplanasi interpretasi. Seperti pada umumnya, teks eksplanasi juga terdapat kesimpulan. Lalu, bagaimana cara menemukan kesimpulan? Seperti pembelajaran sebelumnya, kalian bisa menemukan kesimpulan dengan cara membaca keseluruhan teks tersebut, serta kalian bisa membuat mind map atau peta pikiran. Seperti contoh yang dibuat oleh kakak-kakak kelasmu berikut ini. Nah, keren-keren bukan hasil karya dari kakak kelasmu? Oh iya, dalam menulis teks eksplanasi harus menggunakan kalimat efektif loh. Nah, apakah kalimat efektif itu dan bagaimana contoh-contohnya? Silahkan lihat pada video pembelajaran di sesi berikutnya ya. Ayat inspirasi dari pembelajaran ini adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.